Halo, Sobat Konten. Jumpa lagi bersama saya, Hafid Febri, dalam program podcast Insight Konten TV. Bersama saya, seperti biasa, didampingi Pak Jum. Apa kabar, Pak Jum? Baik. Oke, kita akan berbicara tentang pasar modal Indonesia. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Indeks bergerak fluktuatif, kepercayaan investor diuji, dan di saat yang bersamaan, pasar modal Indonesia kembali berada di bawah sorotan MSCI. Ini sebuah lembaga yang selama ini menjadi rujukan investor institusional dunia ya. Di tengah kisruh ini, kita tidak cukup hanya membaca dari kacamata domestik. Maka itu kita hadirkan narasumber dari luar, Mas Dipo Satria Ramli, pengamat ekonomi dari UI. Apa kabar, Mas Dipo? Makasih Mas Hafid. Ya. Baik. Mas Dipo akan membantu kita untuk memahami posisi pasar modal Indonesia dalam lanskap keuangan global. Apakah sorotan atau tekanan MSCI ini murni terkait persoalan masalah domestik, terkait kualitas tata kelola, atau mungkin dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Nah, karena penting bagi kita melihat persoalan pasar modal, karena ini bukan hanya mencerminkan angka di layar, tapi mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah ekonomi sebuah negara ya. Betul. Nah, Mas Dipo, seberapa jauh Mas Dipo memandang posisi pasar modal Indonesia yang sekarang sedang rame ya, diikuti dengan gelombang mundur massal para petinggi OJK, BI, dan yang tentunya di tengah mundurnya mereka itu ada salah satu fokus utamanya adalah persoalan kualitas tata kelola pasar modal Indonesia. Karena selama ini OJK, baik BI maupun OJK, disebut-sebut minim atau lemah dalam hal pengawasan. Jika tekanan MSCI ini terus berlanjut, apa risikonya terhadap investor global atau pasar modal Indonesia itu sendiri? Iya, Mas Hafid. Thank you. Jadi saya rasa concern MSCI kali ini cukup valid ya. Oke. Bahwa memang ada keterbatasan transparansi di perusahaan-perusahaan listed di Indonesia. Dan pada esensinya mereka kan, jadi si MSCI ini kan mereka concern sekali soal likuiditas ya, terutama likuiditas harian. Jadi buat mereka penting sekali saham-saham yang berada di MSCI itu bukan saham yang bisa dimainin. Gitu. Nah, jadi mereka concern itu mungkin lebih komersial, kayak berapa sih free float sebenarnya? Iya kan? Seperti Mas Hafid tahu, kalau misalnya free float terlalu kecil, itu permainan valuasi gampang ya. Ya kan? Jadi misalnya dia valuasinya 100 miliar, terus dia free floatnya dikit 2%, dia tinggal panggil teman-teman brokernya, oh ya naikin harga, jadi 200 miliar gitu. Ini yang disebut praktik saham gorengan ya? Saham gorengan ini. Dan saham gorengan ini menurut saya concern MSCI juga sangat valid, karena memang sudah cukup sistematis. Ya kan, masalah institusi. Kayaknya semua saham sudah begitu ya, Pak? Banyak semua, sih, banyak. Ya. Kalau yang saham-saham besar blue chip itu nggak ada masalah ini biasanya. Itu fundamentalnya memang kuat ya? Fundamentalnya kuat, free floatnya bagus. Tapi juga ada beberapa, misalnya dia market capnya besar, tapi free floatnya sebenarnya dikit. Cuman tercatat besar. Ini yang dipermasalahkan. Jadi sebenarnya mungkin bukan permasalahannya itu bukan masalah legal ya, bukan masalah siapa, tapi lebih karena seberapa banyak pasar bisa mainin harga gitu. Itu the real concern dari mereka. Gitu. Kalau menurut saya in the long run, kemungkinan kita jatuh, kan kita dari emerging market menjadi frontier, itu menurut saya sangat kecil ya. Karena gimana pun juga Indonesia kan negara G20, lalu kita ada beberapa market cap yang cukup besar, dan itu mungkin negotiating taktik aja dari si MSCI. Dan itu biasanya kalau feeling saya, kita nanti akan dilimitasi saja. Jadi ada namanya LIF, itu Limited Investability Factor. Jadi dari investor-investor asing itu dia nanti bakal restrict jumlah saham yang boleh dia mainin di indeks MSCI itu. Jadi kita nggak turun ke frontier, kita tetap emerging market, tapi limited gitu dari investor. Yang existing sekarang kan memang kecil juga kan sebenarnya. Iya, existing juga. Jadi dikecilin lagi gitu. Lebih di restrict lah. Dia kalau gitu penilaian MSCI ini akan berdampak terhadap
harus modal asing ke Indonesia. Betul. Nah, jadi itu dia. Jadi walaupun kita tidak turun ke frontier, Frontier, resiko dana keluar itu tetap tinggi. tetap tinggi. Jadi Oke. dan kalau saya melihat ini again ya, ini sebenarnya masalah tata kelola. Karena kita soal saham naik turun kita hit trading hold 5%, itu kan biasa ya. Di bursa di mana-mana itu biasa. Saham rugi segala itu bukan hal yang besar. Tapi di Indonesia karena si MSCI ini ketua IDX keluar. Nggak lama setelah itu OJK keluar, wakil OJK keluar, dan ini memberikan sinyal kayak ini kayak kita nggak bisa ngatur, nggak ada manajemennya, nggak ada yang strong nih. Jadi strong. Itu yang menurut saya dan itu sinyal yang I think very very dangerous ya Mas Hafid. Oke. Sebenarnya apa sih kelemahan mendasar dari Tata OJK? kelola yang ada sekarang nih. Dari OJK dan BI Iya. sebagai lembaga yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pasar modal Indonesia. Iya. Apakah mereka memang minim tidak punya kapasitas struktural yang memadai untuk melakukan pengawasan misalnya, Iya ya. tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pendalaman audit investigasi terhadap setiap laporan keuangan emiten, sehingga mereka layaknya hanya sekedar administrasi saja ya. Administratif saja. Laporan keuangan oke, yes. Apa seperti itu Iya. kendalanya? So let's be very clear ya. Masalah saat ini yang ada di IDX adalah masalah tata kelola. Tata kelola. Jadi bukan perorangan bermasalah atau ketua bermasalah atau wakil ketua bermasalah. Kelembagaan lah ya. Memang kelembagaannya bermasalah. Masalah. Fatal dong. Terutama tata kelola. Ya, Jadi kalau gitu, saya fatal. boleh minta waktu satu persatu ya. Jadi pertama, jadi dari kita perspektif IDX atau OJK, salah satu KPI mereka adalah berapa jumlah perusahaan listed tahun ini. Oke, Fatal target. itu, fatal. Iya kan itu target dia. Target dia. Jadi kalau misalnya banyak yang apply tapi tidak layak, Masukin ya jadinya. dia mungkin ragu buat nolak. Kenapa? Karena dia KPI turun kan. Bisa dibilang, oh ini lo nggak kerja dong. Jadi pertama si IDX sama OJK itu sudah ada insentif buat menambah jumlah perusahaan yang masuk pasar modal. Kedua, yang paling penting di Indonesia ya, tidak semua perusahaan publik itu objektifnya menggalang dana dari pasar. Saya ulangi lagi ya. Tidak semua perusahaan publik objektifnya menggalang dana dari pasar. Ada beberapa perusahaan dia masuk ke pasar modal itu satu buat potongan pajak. Dapat insentif pemerintah. Iya, Ketika capital dia berstatus TBK ya. Betul. Jadi ketika dia menjadi TBK, biasanya ada capital gains tax misalnya. Saya punya perusahaan private nih. Kalau saya jual tuh saya bisa kena pajak 25% 30%. Kalau saya misalnya IPO itu bisa 0,5% plus 0,1, jadi cuma 0,6%. Jadi tadi antara 25 plus 0,6. Ada beberapa perusahaan dia mau go public buat image. Karena buat customernya dia kayak, wah ini profesional nih perusahaan. Kayak branding corporate ya. Branding corporate, ada yang kayak gitu. Ada yang beberapa mereka kayak, oh kita kalau misalnya go public sama debitur kita, bank-bank, itu mereka makin percaya sama kita. Ya kan, karena dipikir tata kelolanya lebih baik, laporannya lebih baik. Kredibel. Jadi transparan. Jadi itu dia, nggak semua, makanya kenapa banyak yang mungkin free floatnya kecil karena dia mengincar itu tadi ya, itu pajak atau branding. Yang penting nangkring di situ. Yang penting nama gue TBK. Listing, iya. Nama gue TBK. Yang penting IPO. Iya. Nah, itu jadi ya tadi di proses awal. Nah, terus kedua, misalnya emang nih ada perusahaan kita mau go public nih. Oke. Nah, dari OJK itu dia ada syarat ketika go public ya. Dia ada rasio antara retail sama investor institusi. Kalau dulu rasionya 1:2, jadi retail 1, investor institusinya 2. Terus sekarang terakhir tuh per tahun lalu 1:1. Baik, jadi misalnya ada IPO 100 miliar, 50 miliar buat retail, 50 miliar buat institusi. Tujuannya apa? Kalau retail aja kan dia kan naik turun. Kalau institusi dia long term. Jadi ada kayak stabil ya. Jadi stabil, ada yang main gitu. Nah, tetapi kalau IPO terlalu kecil, investor institusi juga nggak mau masuk. Dia nggak mau masuk dan dia biasanya kayak, oh gue mau masuk kalau IPO-nya gede. Ya kan, jadi pertama jumlah investor institusi kecil, kedua kalau penawarannya terlalu kecil dia juga nggak mau masuk karena dia nggak ada likuiditas kan, takut nggak bisa keluar. Nah di Indonesia ini itu ada beberapa pemain, ya dia bantuin fund flow. Jadi ada beberapa perusahaan lah, dia memberikan jasa buat nih pas lo IPO misalnya 100 miliar, gue pinjemin deh lo 50 miliar, gue ada bunga nih. Sebulan 2 bulan. Nanti kalau udah keris 50 miliar nih beberapa lo buat bayar bunga ya, ini duitnya lo balikin. Ada yang model gitu juga. Jadi dia sebenarnya walaupun tertulis 100 miliar, sebenarnya dia cuman mendapat 50 miliar dari retail. Iya kan? Yang 50 itu 50% setengahnya itu dia dari minjem. Iya kan? Karena peraturan itu. Jadi
ada ways around it lah ya. Oke. Ya kan mungkin secara tidak resmi tapi ini people know about this. Ya kan? Praktek umum gitu ya. Praktek umum. ya. Dan Lalu- itu dibiarin aja. Iya. Wah karena sangat susah diverifikasi juga ya. Ya. Gitu. Jadi apa ya? Memang dari pihak OJK dan IDX seharusnya lebih teliti mengenai hal-hal seperti ini. Sebenarnya regulator pasti paham lah ada modus-modus seperti yang tadi Mas Dipo Saya nggak tahu ya beberkan. tapi mereka udahlah tutup mata begitu aja ya. Ya jadi saya rasa sih mereka bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik ya. Again, saat ini masalah saham gorengnya adalah masalah tata kelola. Iya kan. Jadi nah terus tadi dia udah misalnya oke, tadi IPO sukses. Dia sekarang udah perusahaan listed nih. Iya kan? Nah, di Indonesia itu juga dia tetap harus ada minimum liquidity trading lah. Jadi nggak bisa kamu jadi TBK tapi tidak ada transaksi jual beli saham. Harus ada. Ada beberapa yang menawarkan jasa itu juga. Oh ya kita beli jual beli ya kan. Ada beberapa account. Ya udahlah pokoknya ada minimum transaction aja. Ini menawarkan apa? Perusahaan sekuritas ya? Macam-macam ya. Cuman ya bandar kali ya kalau bahasa Iya. kasar. Bahasa gampangnya. Bahasa kasarnya ada bandar yang memang melakukan hal-hal ini. Jadi dia tetap jadi banyak. Nah karena kita dari awal mungkin kurang strict ya soal siapa yang boleh go public atau siapa tidak, ya kan seharusnya kita ketat aja. Yang kurang bagus lalu di papan pengembangan, yang bagus di papan utama, ya kan. Tapi kalau sekarang banyak yang di papan utama, ya kan. Jadi semakin lama kan ini makin banyak ya Iya. si pemain saham ini. Nah terus kalau sekarang juga kenapa ini masalah institusi lagi? Salah satu lagi adalah soal delisting atau go private. Misalnya ada perusahaan kita go public nih, terus gagal, ya udahlah kita jadi perusahaan private aja lah, harga saham udah turun gitu. Untuk delisting pun sangat sulit di Indonesia prosesnya. Iya kan, jadi perlu ada buyback sampai 50 investor, terus waktunya lama. Jadi tidak ada insentif buat perusahaan stop Delisting. menjadi perusahaan publik juga. Ini jadi inventory perusahaan saham goreng Jadi ini makin banyak di situ. Mungkin banyak. Karena mungkin ada yang mau keluar kan. Orang masih banyak perusahaan yang udah nggak ada, sebenarnya nggak ada Shell company, bisnisnya. nggak ada aktivitas Shell company. Udah nggak ada usaha lagi, bisnisnya, iya. Vakum gitu. Udah nggak ada salesnya bahkan. Iya, iya. Makanya kan sempat rame backdoor listing gitu. Karena perusahaan seperti ini Masih banyak. nangkring di situ Maksudnya ya. ini dia nggak mau mati sulit Nggak bisa. Hidup segan mati tak mau ya. Iya, itu sekarang mati tak mau. Iya kan. Jadi banyak perusahaan seperti itu. Dan menurut saya yang paling terakhir tadi mungkin Mas Hafid udah bilang, yang menurut saya paling penting sekali, karena di pasar modal ini kan sistemnya oleh IDX ya, BI, anggota bursa. Anggota si BI ini adalah SRO, Self Regulatory Organization. Jadi ID-nya mereka self regulate lah. Nah kadang-kadang saya merasa, ini mungkin agak subjektif, tapi saya merasa OJK itu kurang keras kepada si BI. Karena si BI ini kan udah ngatur sendiri. Dan terkadang urusan ini kan sangat teknikal ya. Masalah operational, masalah trading. Ya kan tadi ini nomini, ini yang punya saham nih nomini atau investor beneran ya. This is all very technical stuff. Saya rasa dari OJK kadang-kadang terlihat tidak kurang memahami isu-isu ini. Jadi dia mau regulate, dia bingung mau ngasih peraturan apa. Iya kan, dia kayak kebingungan kan. Kita mau regulate, kita mau bikin lebih baik, tapi what does that mean? Gitu. Jadi Saking sudah banyaknya masalah gitu ya. banyak Bingung masalah dan sendiri dia nih juga OJK. bingung, dia juga bingung. Iya. Jadi itu ya saya ngerasa kurang galak soal ini. Makanya kayak si MSCI ini kan juga bukan isu baru ya. Kan orang ini udah keluar dari 2-3 tahun lalu. Ya kan baru sekarang aja akhirnya yang rame gitu. Jadi seharusnya OJK dan IDX mendengarkan input itu sudah lama ya. Iya. Artinya ya kalau dengar paparan Mas Dipo wow, nampak sekali ya betapa Institusi amburadulnya ya Institusi, pengawasan pasar modal oleh institusi yang bertanggung jawab terhadap ini ya, yaitu Betul. BI dan OJK. Mereka terus, seolah Jadi terus kemarin Hah? ada ini terus pada cabut aja gitu. Kayak nggak ada tanggung jawab Iya. tiba-tiba. Jadi Ya kan kalau misalnya saya investor ada fund gede, loh ini gimana sih? jadi gini, Gak ada regulator dong. dalam gambaran saya mereka ini seolah-olah hanya kejar target KPI-nya, Betul. kan di target tahun ini harus sekian yang listing tanpa diimbangi dengan kualitas pengawasan ya. Artinya tidak ada proses seleksi yang ketat sampai Betul. ke dapur perusahaan Betul. untuk menimbang kelayakan. Betul. Selain kejar tayang mengejar target tadi, mungkin juga mereka kejar setoran. Bisa Karena jadi. Bisa jadi. Ada Pendapatan BI kan dari Listing pencatatan, fee, betul. listing Iya, fee, segala Betul, macam. betul. Dan ini regulator di atasnya OJK. Mestinya Nah, ngawasi. Enggak, Mestinya ngawasin. seolah-olah tidak melakukan apa. Dan ini praktik semacam ini biarkan bertahun-tahun kan. Iya. Akhirnya meledak lah kemarin kan. Iya. Ketika Ada satu MSCI lagi Mas Dipo yang mungkin tentang UBO itu. Oh, iya, benar. Ultimate Beneficiary apa namanya?
owner. Owner. Ya. Iya. Itu kan Nah. sebenarnya udah beberapa tahun lalu diketok undang-undangnya, tapi ada undang-undangnya, ada aturannya, Nah, tapi tidak dijalankan. nggak keluar Enggak, gitu. iya, di lapangan enggak ini ya. Di lapangan nggak ada. Ini juga menjadi sorotan MSCI kan soal apa penerimaan manfaat dari perusahaan Betul. tersebut. Struktur kepemilikannya perusahaan-perusahaan TBK Indonesia itu tidak transparan kan di mata MSCI. Betul. Susah sekali untuk melacak siapa penerima manfaat dari Iya. perusahaan itu. Iya, jadi yang MSCI cari tuh siapa sih UBO sebenarnya? Ultimate Beneficiary Owner. Siapa pemilik perusahaan Pemilik ini perusahaan sebenarnya? Iya. Iya kan? Dan kita kayaknya saya ngerasa solusi saat ini tuh terlalu teknis ya. Jadi dia apa? Oh, kita jadi ada 27 kategori. 5% jadi 1%. Tapi ini tidak mensalahkan siapa ultimate beneficiary owner ya, karena seharusnya siapa Mas yang membuat bahwa data itu keluar gitu. iya, jadi yang pertama kalau misalnya cuma masalah disclosure, misalnya ini ada perusahaan listed, yaudah kita buka di atas 1%, kita buka tipe investornya, kita kan tetap nggak tahu ya sebagai publik ini yang nomini yang mana. Kan misalnya saya nitip saham sama Mas Hafid sama Mbak Yumi, yang real, yang pemilik sebenarnya itu Pemilik siapa? sebenarnya. Itu siapa? Ya kan? Dan siapa yang bisa menjawab itu adalah perusahaan publik itu sendiri sebenarnya. Ya kan? Dan itu di banyak negara kayak di Singapura atau di Hong Kong memang dipaksa. Ya kan? Kalau lo nggak mau kasih, ya udah lo go delisted gitu. Yang karena apa? Si bursa berarti. Si bursa atau OJK. Karena Artinya apa? jelas ya. Iya. Kalau lo nggak mau ikut aturan mainnya, delisted. Iya, karena kan masalahnya gini, ini kan masalah legalitas ya. Jadi misalnya ada perusahaan listed, lalu di atasnya ada perusahaan lagi, ada cross holding, ada segala, ada yang ke Singapura, ada yang ke BVI, ada yang mana ada kemana. iya kan. Kalau kita regulator atau misalnya regulator mau ini siapa pemilik, ini juga nggak tahu, kasih gitu, kasih nggak KSI nggak bakal bisa, ya kan. Misalnya dia ada yang kepemilikan sama udah di luar negeri, di BVI, KSI itu nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa disclose itu hanya perusahaan Hanya itu, perusahaan itu. iya kan. Makanya itu harus dipaksa kan. Harus dipaksa. Tapi kalau misalnya dipaksa, misalnya ada aturan seperti itu ya, tapi kan dia juga harus bisa mengcross bahwa itu beneran apa yang diomongin sama Iya. si Yang dilaporkan perusahaan tadi gitu ya. ya, Iya, benar gitu kan, Cek. Iya, iya. supaya nanti jangan sampai dia ngaku ya kayak sekarang ya, Ngaku-ngaku, iya. ngaku-ngaku. Jadi mestinya begitu juga Jadi gitu. harus punya kemampuan untuk melakukan verifikasi Betul, kan betul. atas laporan Iya. perusahaan yang sudah listing ini. Dan harus ada konsekuensi. Ya kan, jadi kalau di Singapura, Betul. kalau misalnya seorang direktur perusahaan publik dia mendisclose tidak dengan benar, itu ya dia nggak bisa kerja lagi di perusahaan listed anywhere. Oh. Ya kan, jadi super strict tuh. Jadi kayak ada apa namanya Ada orang professional blacklist accountability-nya. gitu ya. Iya, jadi semacam blacklist ya, lu nggak bisa lagi kerja di perusahaan. Kalau gitu sebenarnya kita ini butuh nggak sih semacam lembaga super body untuk mengawasi ini semua di atas OJK misalnya? Nah, kenapa lagi? Kenapa lagi? Saya rasa tidak ya. Jadi ini kan masalahnya tata kelola ya. Apa ya, bukan hal yang baru. Mungkin tadi Mbak Yumi bilang, oh mungkin undang-undangnya udah ada atau peraturannya udah ada, tapi tidak dijalankan dengan benar. Ini yang missing ya. Jadi penegakan hukum ini yang kurang sebenarnya di bursa saat ini. Iya kan? Kalau dari sisi Seharusnya kalau misalnya BI tidak melakukan dengan benar, OJK turun tangan. Dari OJK tuh nggak galak. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya udah lengkap ya. Ah, Udah lengkap. Tinggal bagaimana menjalankannya. menjalankannya. Jadi penegakan hukumnya, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan lagi rame-rame ya soal Barreskrim lagi Iya. gerbek beberapa sekuritas, segala. Penggeledahan ya. Itu menurut saya bagus, tapi dia tidak bisa menyalahkan pemainnya. Dia regulatornya harus cek juga, karena itu yang tadi saya bilang, ini kan masalah institusi. Ya. Semua berinsentif membuat saham gorengan sebenarnya. Ya kan, regulator berinsentif, si perusahaan berinsentif, semuanya ada insentif buat. Jadi nggak cuman hukum pidana aja yang dibawa di sini ya Pak ya. Maksudnya Karena kalau intinya, Barreskrim kan kemarin iya, pidana ya. tapi intinya bukan karena ada 1-2 oknum yang merusak pasar Indonesia, enggak. Iya kan, ini adalah masalah struktural. kelembagaan, masalah struktural. Masalah Gitu. Jadi benar-benar Kalau udah bicara masalah struktural, berarti pimpinan-pimpinan BI OJK yang kemarin mundur, mereka yang paling bertanggung jawab. harusnya dong. Harus Kenapa mereka udah mundur duluan? Iya, oke. Iya kan? Jadi mereka Harusnya lari dari sebelum tanggung mundur jawab di audit dulu, kenapa lu mundur gitu. Nah, Itu jadi yang enak dong mereka. malah enak, dia masih cuci tangan ya. Iya. Nah, Iya, Nah ini iya. rencananya sekarang nih dengan sistem baru nih ya, kan memang baru sementara nih Iya, iya, iya. PJS kayak gitu. Kita lihat perkembangannya sih. Tapi kalau saran dari Mas Dipo gimana nih? Well, saya jadi yang mudah dicoba dijalankan itu menurut saya benar ya. Again soal dia naikin free float dari 7,5% ke 15%. Terus dia tadi pemilikan saham dari 5% disclosure jadi 1%. Menurut saya itu bagus sih. Tapi again, kalau seperti ini memang harus ada political will ya. Ya kan, sebagai contoh aja misalnya tadi kita ngomongin UBO. Kalau dulu masalahnya jujur aja biasanya dia layer. Iya. Di atasnya punya jenderal.
Berani nggak? Iya kan, direktur IDX memaksakan hal itu, disclosure itu. Jadi biasanya masalah itu. Ini ternyata punya orang politik. Iya kan, kalau dibuka-buka gitu. Ternyata siapa gitu. Itu jadi kenapa saya ngerasa yang pertama IDX dulu ya. Kalau OJK saya sebenarnya masih nggak ini sih. Cuma IDX kemungkinan besar dia keluar karena dia tidak bisa mendorong hal itu. Gitu kan, dia tidak bisa memaksakan soal disclosure. Kenapa? Karena mungkin ada orang besar, atau politik atau jenderal atau siapapun gitu. Ya, jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah soal si political will itu. Kita harus benar-benar terlihat profesional ya. Jadi kalau soal tadi ya yang eksekusinya soal 7,5-15% itu menurut saya nggak masalah. Tapi jangan sampai kekacauan yang sekarang ini dibikin makin riuh gitu. Kan kita ada diskusi soal demutualisasi ya. Soal di mana pemegang saham BI akan bertambah gitu. Again, yang kita perlu ingat, kegagalan tuh sebenarnya ada di tata kelola ya, IDX dan OJK, bukan di investor. Bukan kayak tiba-tiba BI ada investor baru jadi tata kelola jadi bener banget. Itu nggak true juga kan. Nggak menjamin ya. Itu nggak menjamin dong. Apa urusannya? Ya kan, dan menurut saya itu sangat agresif ya. Dia kan kalau sekarang diskusinya dia di kuartal 1 tahun ini dia sudah mau demutualisasi. Menurut saya itu terlalu cepat karena sangat-sangat banyak consideration. Pertama itu tadi ya. Jadi kalau ada investor baru bukan berarti jadi lebih bagus juga. Apalagi Danantara katanya mau masuk kalau demutualisasi. Betul. Sampai 20% katanya. Nah, itu gimana itu? Konflik kepentingan dong dia juga. Iya. Jadi kalau Danantara ya specifically kita belak-belakan aja. Danantara masuk ke dalam BI, the biggest resiko itu adalah konflik kepentingan. Danantara itu udah pasti. Kenapa? Karena BI itu pemilik saham yang saat ini adalah anggota bursa sekuritas, specifically brokerage. Jadi yang perdagangan. Jadi kalau saham naik atau turun, mungkin dia nggak pusing. Ya kan, yang penting ada likuiditas, ada transaksi, dia dapat fee. Tapi kalau Danantara masuk, dia adalah portfolio manager. Iya kan? Buat dia harga saham berapa itu penting. Iya kan? Dan menurut saya itu sangat berbahaya karena mungkin beberapa investor asing, iya kan, ini melihat tindakan ini state-led ya. Jadi apa ya, kayak melihat si negara ini mau kontrol si pasar saham ini malah gitu. Merusak kepercayaan investor global ya. Iya, investor global bilang, jangan-jangan nih Danantara kan juga kalau masuk ke BI, jangan-jangan dia ada informasi yang kita nggak punya informasi. Ada information asymmetry. Iya kan, jangan-jangan dan dari Danantara kita juga harus clear ya, kayak dia kalau misalnya masuk ke BI, dia kan harus memutuskan konfliknya di mana. Konfliknya ini antara mungkin profitnya dia sama si tata kelola ini. Kalau gitu alih-alih memperbaiki tata kelola, masuknya Danantara justru akan memperumit saya. Menurut saya memperumit ya. Tata kelola itu ya. Iya, memperumit. Jadi apa ya, misalnya nih free float kita mau naikin 7,5%, 15%. Misalnya Danantara ada beberapa portfolio yang di bawah 7,5%. Kalau misalnya kan kita urgent ya. Ya kan? Kalau misalnya urgent ya kita harus lakukan hari ini dong. Hari ini ada keputusan dari IDX kita 15%. Nah, si Danantara kalau dia jual cepat gitu kan pasti harganya diskon kan. Danantara sebagai pemegang saham BI, misalnya dia jadi pemegang saham, dia bakal milih portfolio harganya turun atau si tata kelola ini. Kemungkinan besar si portfolio dia. Konflik kepentingannya di situ. Konflik kepentingannya di situ. Dan misalnya tapi kalau di luar ada nggak sebenarnya kayak sovereign wealth fund kayak begini? Iya, masuk ke pasar modal. Kalau SWF saya mesti lihat ya, tapi yang pasti 25% itu is very high. Kan mereka itu sangat terlalu besar. Kita perlu ingat juga ya, kalau ada investor baru di BI, misalnya bukan Danantara ya, kita harus ingat objektif dia adalah maximizing profit. Ya kan, keuntungan sebanyak-banyak ya. Bukan tata kelola. Itu udah jelas. Dia mungkin peduli soal tata kelola, tapi asal ini tata kelola biar untung gue nggak jatuh lah, portfolio gue nggak jatuh. Jadi sebenarnya sederhana itu. Malah ada beberapa kasus di luar negeri ketika mereka dimutualisasi, ada beberapa investor masuk. Karena kan dia, misalnya saya investor di bursa, saya masuk, udah pasti dong saya mau duit saya balik. Iya kan, berapapun itu ya. Nah, jadi yang kejadian beberapa malah harga transaksi fee-nya dinaikin. Dan itu yang kalau itu kejadian di Indonesia, yang rugi adalah investor retail. Sebenarnya demutualisasi ini nggak urgent sebenarnya ya. Nggak urgent intinya. Mungkin apa spiritnya oke ya buat sebagai bagian dari perbaikan tata kelola tadi lah ya. Oke lah. Tapi kalau dia buru-buru, ya itu kan investor kan lebih penting profit ya daripada tata kelola. Nah, Mas Dipo, jika tekanan MSCI ini terus berlanjut, artinya tidak ada upaya konkret melakukan perbaikan seperti yang diminta atau seperti yang dipantau oleh MSCI ya.
risiko terbesarnya di mana jika perbaikan tidak terjadi? Apakah ada di kepercayaan investor global yang akan semakin turun atau seperti apa dampaknya terhadap Indonesia? Iya, jadi buat Indonesia, again, yang paling berbahaya adalah kredibilitas ya. Kredibilitas. Karena kepercayaan itu sangat mahal ya. Itu Iya. kalau udah hilang kita nggak bisa kembali. Dan apapun yang dilakukan oleh IDX saat ini atau OJK atau Danantara, menurut saya ini sangat crucial. Karena mereka udah blunder kemarin dengan tiba-tiba pada cabut. Bercabut. Iya Oke. kan? Itu kayak kalau nggak bisa ngurus gitu. Masalah gini aja kan biasa ya. Ini bukan masalah yang out of extraordinary menurut saya. Oke. Iya. Nah, kalau gitu apa nih langkah perbaikan yang harus segera dilakukan oleh otoritas nih, oleh regulator yang tujuannya melakukan perbaikan tata kelola itu? Iya, jadi seluruh ekosistemnya benar-benar harus dievaluasi kembali. Oke. Jadi memang harus diaudit si OJK. Kenapa bisa approve perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak layak, Tidak layak. ya kan? Dan begitu juga ada IDX. Lalu juga memang harus ada spending investasi di sistem trading itu sendiri. Biar kita loss yang soal nomini-nomini ini kita bisa lebih kebaca. Itu juga kadang-kadang jadi si saham gorengnya tuh cara naik turun sahamnya tuh agak kalau dilihat detail banget itu ada Polanya. ada polanya gitu. Jadi memang harus spending di IT juga sebenarnya. Ya kan, dan itu yang Kemarin ditutupkan broker summary ya, salah satu iya, kebijakan IDX itu. iya, Itu membantu nggak sih sebenarnya yang penutupan broker summary ini? well, I think itu kayak itu dia, jadi bukan 1-2 oknum gitu kan. Ini kan benar-benar semuanya ya. Iya, sistem Semua sistemnya. sama dia. Iya, Jadi iya. mungkin karena dari brokernya kan kelihatan nih siapa yang beli kan. Iya, iya. Karena biasanya Ada kelihatan kayak polanya gitu. polanya ya, karena bandar ini biasanya bandar ini Iya. biasanya main di broker-broker tertentu. kan. Betul. Jadi tadi soal dia ini, dan memang kalau saya sebenarnya agak pro soal penegakan hukum itu ya, karena itu memang agak missing di beberapa tahun terakhir ini. Kita kayak bukan sebenarnya seharusnya OJK yang turun tangan gitu, nggak mungkin nggak perlu Barreskrim langsung, tapi penegakan itu sangat sangat penting. Nah itu terlihat sekali ya, kita lost banget. Tadi bicara perbaikan ekosistem secara menyeluruh, Iya. menuju perbaikan tata kelola pasar modal. Tahap pertama yang mesti dilakukan tentunya adalah mencari pengganti nih ya, pengganti ketua OJK, Iya. ya kan? Yang mundur-mundur kemarin. Iya. Nah, sekarang kan yang lagi santer nih, salah satu calon kandidat kuat ketua Dewan Komisioner OJK ini ketua Komisi 11 DPR RI sekarang, Misbahun. Iya. Nah, gimana Mas Dipo melihat sosok Misbahun ini kira-kira dia bisa diterima pasar nggak kalau misalnya dia yang terpilih sebagai ketua Dewan Komisioner OJK? Iya, menurut saya ini kita perlu sangat berhati-hati siapa yang perlu dipilih. Ya kan, baru beberapa minggu lalu kita memilih Thomas untuk BI ya, dan itu sangat kontroversi dan mungkin pasar kurang suka. Saat ini kalau kita melihat Misbahun, mohon maaf, Misbahun itu ada catatan kriminal. Kasus di tahun 2010 itu masalah LC fiktif dengan Century. Ya kan, dan itu gimana pun juga adalah tipe white collar crime ya. Jadi ini kejahatan finansial sebenarnya. Ya kan, dan memang mungkin secara peraturan dia oke. Di OJK itu kalau nggak salah ada fit and proper ya, minta SKCK lah, minta SKCK. Dan kalau di OJK itu mungkin secara peraturan kalau bermasalah hanya di atas 5 tahun. Lolos pastinya ya. Masih lolos kan, Misbahun di penjara 1 tahun tuh. 1 tahun. Pas itu. Jadi menurut saya itu sangat berbahaya sih kalau Misbahun ya, karena kalau bisa yang lain yang kalau bisa yang tidak ada bersih lah ya. catatan kriminal, karena bersih, ya. menurut saya kita nggak bisa samain OJK dengan badan regulatori lainnya. Kenapa? Karena OJK itu memang mengontrol pasar keuangan kan, investor, kepercayaan publik, ya kan, sama dengan BI pentingnya. Jadi penting sekali kita memilih orang yang kredibel, yang catatannya bersih. Ya kan, nothing against Misbahun. Mungkin Misbahun sebagai orang hebat, dia pintar dan segala. Tapi gimana pun juga catatan itu tidak bagus buat pasar kita ya. Oke. Artinya ini kan menjadi batu sandungan ya, rekam jejak dia yang pernah melakukan pelanggaran pidana di sektor keuangan LC fiktif tahun 2010 itu. Iya. Itu akan menjadi semacam batu sandungan juga bagi Misbahun ya. Iya, misalnya ada investor datang, fund manager gede datang ke Indonesia. Terus ketua OJK dia ngecek kan, dia juga dia terus ya kan, terus udah gitu kejahatannya LC kredit fiktif gitu. I think juga nggak canggih-canggih banget juga gitu kejahatannya. Ya kan, I think this is not a good signal at all sih. Jadi kelihatannya kalau menurut saya sih lebih baik ngambil orang dalam sih OJK, jujur aja. Jadi paling nggak track recordnya clean.
gitu. Kalau nanti mungkin kalau misalnya nih bukan misbakun ya, misalnya, tapi orang politik nih dari luar Iya. kayak gimana tuh? I think kalau orang politik, jadi pertama ya track record juga penting ya. Kalau orang politik kita nggak tahu ya. Tapi I think yang penting adalah soal track record. Dia memang memahami soal Di dalam sini. tentang, karena it's all very teknis ya. Apa ya? It's all in the details ya. Semua urusan transaksi-transaksi ini. Jadi kalau dia memang dia nggak capable juga, menurut saya agak sulit ya. Tapi kalau saya melihatnya, kalau bisa tidak orang partai sih. Memang harus dari profesional. Nah, kalau gitu Misbahun ini tidak memenuhi kedua-duanya. Satu dia dari unsur partai, Iya. kedua punya catatan pelanggaran pidana tadi ya. Betul. Menurut saya berat sih. Berat untuk pasar menerima gitu. Mungkin secara proses dan ini mungkin dia bisa menjadi itu. Tapi Bisa sekali. Karena dia ketua komisi 11. iya. Katakanlah Menteri Keuangan Ya, sudah yang- membentuk yang panitia ini, seleksi Pansel. ya. Iya. Artinya seolah-olah nanti Tiga- yang Dia milih teman-teman ya, fit and Teman-teman propernya di kan dari dia Kongres juga. kan? Itu dia. Iya. Heeh. Jadi Jadi headline-nya udah kebayang kan? nah, kalau gitu, kalau proses pemilihan ketua Dewan Komisioner OJK reformasi, katakanlah ini OJK reformasi ya, Iya. setelah kemarin yang udah pada gagal tuh ya, pada lari dari tanggung jawab, Iya. kan kita pengen memilih sosok pembaharu. Iya. Ya. Tapi proses pemilihannya Kalau sudah cacat. Si fit and propernya cacat, Oke. benar sih. I think that's a very Berarti good kan point. sudah diawali dengan sesuatu yang tidak bagus kan? Iya. Dan itu ya konflik kepentingan lagi ya. Masa ketua komisi 11 di fit and proper dan diaudit oleh komisi 11. Kalau dia bukan ketua mungkin apa-apa tuh dia ketua kan. Ya, menurut saya bahaya sekali sih. Menurut saya bahaya sekali, pemerintah perlu benar-benar berhati-hati dalam memilih orang. Gitu. Harus berhati-hati karena ini adalah masalah sinyal. mungkin mungkin orang belum terlalu yakin ya seberapa pentingnya sih signal kepercayaan ini. Maksudnya dari asing atau dari maksudnya kalau misalnya dipilih ya bisa-bisa aja kan, tadi seperti Habib bilang bisa-bisa aja gitu. Tapi sebenarnya signal ini kan menunjukkan bahwa ini tata kelolanya mau dikemanain kan udah kelihatan gitu kan. Betul. Nah artinya seberapa penting sih kepercayaan itu untuk investor? Menurut saya sangat mahal ya. Menurut saya itu kalau kita kepercayaan itu hilang, itu Mbak Yumi nggak 10 tahun 20 tahun lagi bakal balik. Itu bisa 40-50 tahun. Untuk investor asing Karena buat ya. lupa, karena dia perlu waktu buat lupa gitu. Kalau investor lokal kadang-kadang sering lupa nih, Kita Bang. ngerti karena investor lokal kita memahami masalah dinamika lokal ini ya. Dinamika lokal ini. Cuma kalau investor asing sangat bahaya. Maksudnya apa ya? Dia kan ngelihat loh ini aja kejahatan kecil gitu kan. Kenapa lo kasih tanggung jawab yang lebih besar gitu. Tapi Mas Dipo optimis nggak Indonesia bisa keluar dari fase yang berat ini? Pasar modal Indonesia modal, bisa iya, keluar iya. dari fase yang Kalau saya mungkin melihat lebih makro juga sih Mas. Oke. Jadi kalau menurut saya memang secara fundamental makro kita, pertama jadi feeling saya IHSG sih bakal rebound lah. I don't think bakal terus-terusan turun. Iya kan? Mungkin dia nggak jatuh, tapi mungkin nggak naiknya nggak kenceng juga gitu. Tapi memang kita ada masalah beberapa fundamental ekonomi seperti defisit, pertumbuhan PDB kemarin kita pendapatan pajak juga turun. Jadi ada banyak fundamental sedikit bermasalah. Jadi si IHSG ini apakah berpengaruh ke ekonomi? Ya tidak. Gitu. Tapi masalah persepsi. Iya kan? Memang ada beberapa fund besar itu. Kalau kita nggak masuk MSCI ya dia nggak mau masuk. Iya, jadi nggak pusing dia mandatnya kita cuma bisa emerging market MSCI, gitu. Kalau bukan itu ya udah kita keluar. Sebenarnya sederhana itu. Jadi kalau optimis, menurut saya benar-benar tergantung pemerintah melakukan apa ya. Yang paling pasti yang tadi kita diskusikan ya jangan salah memilih orang. Jadi itu kan masalah image ya, itu brand. Jadi ini sangat signifikan dampaknya ya persoalan calon ketua Dewan Komisioner OJK yang baru ini artinya akan sangat menentukan perbaikan kualitas tata kelola pasar modal Indonesia ke depannya ya. Betul. Apalagi kita belum lama ya kita appoint Thomas kan, Thomas Jumandono ke BI, ya kan itu aja pasar nggak suka. Ya kan? Jangan sampai kita OJK melakukan masalah yang sama. Iyalah, artinya carilah sektor banyak bang orang ya mereka yang banyak profesional di sektor keuangan banyak, yang bukan dari politisi misalnya ya. Tidak ada criminal record. Ya, oke. Ya, sahabat kontan,
tekanan dari MSCI ini seolah-olah membuka cermin kepada kita semua, terutama kepada dunia tentang kondisi pasar modal Indonesia, betapa buruknya kualitas tata kelola pasar modal Indonesia yang sampai hari ini kita lihat ada banyak sekali ya problem yang tadi sudah Mas Dipo paparkan. Terima kasih Mas Dipo analisanya sudah membuka wawasan baru kepada kita. Bagaimana satu persatu masalah-masalah yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun dibiarkan oleh otoritas. Maka tekanan dan sorotan MSCI ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola, dimulai dari pemilihan ketua dewan komisionernya juga. Jangan serampangan tentunya ya, harus pilih yang benar-benar punya kredibilitas dan rekam jejak yang bersih di sektor keuangan, karena ini akan sangat menentukan. Dia akan menjadi komando, akan memimpin proses perbaikan kualitas tata kelola pasar modal Indonesia agar semakin dipercaya oleh investor global. Karena kepercayaan investor global penting untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Demikian Sobat Kontan, jika Anda suka dengan podcast ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.